Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, anak-anakku. Kemarin Bu Mega sudah menjelaskan beberapa materi yang akan kalian pelajari di semester 1 ini untuk kelas 12. Nah, pada video yang kedua ini Bu Mega akan menjelaskan mengenai surat lamaran pekerjaan, bagaimana penulisannya. Sebenarnya Bu Mega juga sudah melampirkan contoh lamaran pekerjaan di ringkasan, tapi ini Bu Mega akan menjelaskan biar kalian lebih jelas ya bagaimana dan apa yang tidak boleh ditulis di dalam sebuah surat lamaran pekerjaan. Ini surat lamaran pekerjaan di pojok kanan itu wajib ada yang namanya tempat sama tanggal. Katakanlah di sini ada Jakarta, diikuti tanda koma 17 Juli 2020. Kalau misalkan Tegal berarti diikuti dengan Tegal, koma 17 Juli 2020. Wajib di pojok kanan atas. Kemudian di bawahnya dikasih jeda 1 baris atau 2 baris, yaitu ada perihal dan lampiran. Perihal, lampiran. Perihal ini maksudnya apa, Bu? Perihal ini adalah menjelaskan apa isi surat tersebut. Contoh yang sering kalian dapat misalkan mengenai liburan semester atau pelaksanakan PAS. Nah, itu berarti diisi di pada poin perihal. Kemudian yang kedua ada lampiran. Lampiran di sini ada 6 lembar. 6 lembar ini apa, Bu? Ini yang namanya lampiran. Jadi apa yang akan kalian lampiran saat mendaftar pekerjaan? Contohnya ada fotokopi ijazah, transkrip, foto, sama sertifikat-sertifikat pendukung, itu yang dinamakan lampiran. Nah, ada berapa lembar yang kalian lampirkan? Contoh ada 10, maka ditulis 10. Kalau ada 6, maka ditulis 6. Dan tidak boleh ditulis menggunakan angka, melainkan huruf seperti ini, 6 lembar. Kalau ditulis angka 6 kemudian ditulis tambah lembar, itu tidak boleh. Itu menyalahi aturan karena memang aturannya memang wajib menggunakan huruf. Di bawah perihal dan lampiran, di situ ada alamat surat. Alamat surat di sini ada yang terhormat pimpinan PT Bakti Wahana, Jalan Suara Merdeka nomor 102 Jakarta. Kenapa tidak diberi kata kepada? Biasanya kalau kalian nulis surat kepada yang terhormat, begitu kan? Di sini tidak boleh. Kenapa? Ayo. Karena kata kepada itu ditulis pada bagian amplop saja. Karena kepada itu menunjuk sebuah alamat atau menunjuk sebuah arah. Kalau ini sudah masuk ke dalam surat, yang terhormat pimpinan, artinya pimpinan ini kan sudah membaca suratnya. Jadi tidak boleh diberi kata kepada. Kecuali kamu nulis di amplop, itu boleh diberi kata kepada yang terhormat. Bisa dipahami? Kemudian Jalan Suara Merdeka nomor 102. Kata jalan di sini juga tidak boleh disingkat menjadi JL atau JLN titik. Itu tidak boleh. Peraturannya wajib ditulis secara terang jalan Jakarta. Di akhir kata Wahana 102 dan Jakarta ini juga tidak boleh diberi tanda titik satupun. Kenapa? Karena ini bukan sebuah kalimat. Jadi tidak boleh ada tanda titik sama sekali. Kemudian peraturan yang selanjutnya di alamat surat yaitu tidak boleh menggunakan sapaan bapak atau ibu. Katakanlah YTH titik bapak atau ibu pimpinan PT Bakti Wahana. Itu sangat-sangat salah. Jadi langsung merujuk ke sebuah jabatannya, yaitu pimpinan atau direktur. Atau kepala sekolah, ya langsung kepala sekolah. Tidak boleh diberi sapaan bapak atau ibu. Itu menyalahi aturan. Kemudian di dalam alamat surat ini maksimal itu ada 4 baris. Kalau ini 3 berarti masih boleh. 4 baris itu paling maksimal jika alamatnya panjang. Ya, itu alamat surat poin yang sangat penting karena akan masuk ke dalam
soal ujian nasional ini. Jadi harus kalian pahami secara detail. Secara itu ada yang namanya sapaan. Sapaan yaitu ada kata dengan hormat, hanya kecil, diikuti dengan tanda koma. Kemudian masuk kepada bagian isi. Isi berdasarkan pengumuman yang dimuat pada Harian Umum Taruna Bangsa tanggal 8 Juli 2020 bahwa perusahaan Bapak membutuhkan staf marketing. Dengan ini saya berminat untuk mengajukan diri menjadi staf bagian marketing di PT Bakti Wahana yang Bapak atau Ibu pimpin. Ini Bu Maike tuliskan surat yang berdasarkan iklan. Artinya Bu Maike membuat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan dari koran Taruna Bangsa tanggal 8 Juli. Jadi ketika kalian membuat surat lamaran pekerjaan dan berdasarkan iklan, maka iklan itu didapat dari mana dan tanggal berapa wajib dicantumkan. Paham ya? Setelah itu ada data diri, ada nama, tempat, alamat, pendidikan, sampai ke nomor HP, diawali dengan huruf kecil, tidak boleh diawali huruf kapital. Kemudian ada identitas diri. Ya. Mungkin yang akan kalian bingung yaitu saat pendidikan terakhir. Katakanlah pendidikan terakhir kalian adalah nanti SMK, jurusannya apa? Maka ditulis pendidikan terakhir, SMK, kemudian nama jurusan. Katakanlah teknik kendaraan ringan atau akuntansi lembaga. Jadi ditulis seperti itu. Kemudian nomor HP. Terakhir, ini yang tadi Bu Maike sudah singgung, yaitu ada lampiran. Lampiran ini sebagai lampiran pendukung agar kalian bisa untuk meyakinkan diterima dalam suatu perusahaan. Ada ijazah, transkrip nilai, KTP, pas foto terbaru ya. Kemudian fotokopi sertifikat atau piagam-piagam itu juga bisa dimasukkan ke dalam lampiran. Yang terakhir itu ada daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup itu nanti akan Bu Maike jelaskan di pertemuan kedua bagaimana isinya dan lain sebagainya. Itu Bu Maike jelaskan minggu depan. Terakhir yaitu ada penutup, demikian surat lamaran, bla 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 bla, itu adalah penutup dan salam penutupnya adalah hormat saya. Diikuti dengan tanda koma, tanda tangan dan nama terang. Yang perlu kalian ingat, surat lamaran pekerjaan itu bisa ditulis tangan dan juga bisa diketik. Kalau sekarang sih mungkin karena canggih jadi menggunakan diketik, tapi alangkah lebih baiknya poin terbesar dalam suatu perusahaan itu jika ditulis tangan, asal kalian tahu ya. Tetapi dengan syarat di dalam surat lamaran pekerjaan itu tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Tip X nggak boleh, walaupun itu hanya titik. Coretan itu pun juga nggak boleh, apalagi kertasnya kotor, itu juga sangat-sangat tidak boleh. Itu saja dari Bu Maike, ada tugas dari Bu Maike, diharapkan kalian bisa melihat di kolom tugas apa yang harus kalian lakukan untuk materi surat lamaran pekerjaan ini. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Begitu saja dari Bu Maike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.